Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya R_Wijaya. Salam-salam buat sahabat-sahabat channel semua dimanapun berada. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera selalu. Baiklah, video kali ini saya akan mengupload satu video mengenai peleburan, yang mana hari ini mengerjakan peleburan sudah kedua kali ya, dan ini hasil dari leburan ya. Dan yang terakhir tadi leburan lebur ya, dan ini yang kemarin semalam kemarin, dan ini hampir 1 kilo yang harus di hasil leburan yang harus di cukim ya. Nanti kalau udah ada kurang lebihnya 1 kilo, nanti saya mau cukim. Dan ini satu pengetesan untuk pasir logam yang saya cukim, yang saya lebur. Saya mau coba dites kadar kelogamannya di metal detektor. Bukan. Dan yang semalam udah kadar logamnya ada tinggi ya. Ini sebetulnya kuning ya, berhubung ini karena kimia ya, karena kimia sudah kelihatan. Karena kimia ini jadinya kelihatan menghitam. Yang aslinya ini padahal kuning kelihatan. Baiklah, kita mulai saja bagaimana cara peleburan untuk sahabat-sahabat channel dimanapun berada di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Salam sehat selalu. Bagi sahabat channel yang pemula yang ingin tahu cara melebur dari awal ya, dari awal sampai menjadi logam, dan caranya seperti ini. Kalau sudah mempunyai material atau pasir logam yang sudah steril seperti ini ya, steril seperti ini, coba ikuti cara saya melebur dengan sangat simpel ya. Dari mulai pertama kita pastikan dulu tabung gas kita sudah rapih dan tidak bocor. Ganti klep merahnya kalau merasa kurang cocok, ganti yang tebal ya. Pastikan yang pas, yang klepnya. Dan jangan lupa sebelum dimasukkan ke radiator ini, regulator ini ke tabung gas, pastikan tutup ini tertutup. Setelah kita mau pakai, mau kita jalankan, kita putar ya, ke kanan, ke kanan ya, ke kanan, ke full, ke mentok ya, biar apinya kenceng.
Ini udah mentok ya, pastikan apinya kencang dan kita menekan ini dulu metal detektor karena banyak logam yang berlawanan, seperti ada logam, ada capitan aluminium, ada logam-logam seperti linggis, ada palu, banyak logam-logam yang berlawanan. Baiklah, pertama kita pastikan tabung gas, yang kedua kita siapkan pasir logam yang sudah steril ya. Pasir logam warnanya merah batu bata ya, ini sudah disterilkan setelah saya bersihkan, terus direndam pakai nitrit ya selama 3 jam dan dibersihkan pakai air panas 3-4 kali dan keringkan lagi. Dan masih saya tarik juga untuk kemaksimalan pakai magnet. Saya selalu siap di sampingnya magnet ini untuk menarik logam-logam besi dan pasir besi ya. Dan yang tadi yang pertama kita di gas ya, tabung gas, cara pemasangan dan memutar regulator. Maksimalkan regulatornya yang tegangan tinggi ya kalau memakai gas seperti ini, supaya tos kita atau blender mini ini jalannya panas maksimal. Ini cara saya supaya nggak pegel ya, supaya nggak pegel megang-megang, kita pakai dudukan ya. Dan dari sono ke sini sampai ke dudukan ya, ke dudukan tuh. Dudukan satu, dudukan yang kedua, dan baru tuas di depannya ya. Bisa pakai wajan ya, karena cobek yang saya pakai pada pecah nih, karena di sini cobeknya tipis-tipis banget, cobeknya nggak ada setengah senti, paling 3 sentian. Ini pun di ujungnya kalau ke dalamnya malah lebih tipis, sehingga nggak kuat untuk nahan panas. Saya nyari-nyari cobek yang benar-benar keras, tapi belum dapat ya, masih standar. Yang pertama kita mengenai gas dan tos yang kita atau blender mini yang kita pasang. Nah, yang kedua kita siapkan flash ya, flash kecil. Ini kita siapkan untuk menampung logam di sini. Kita pastikan logamnya, pasir logamnya ini kita satu, ini karena agak penuh ya, dua, baru dua setengah ya. Pastikan kalau pakai sendok makan ini 1,5 sendok makan ya, jangan banyak-banyak dulu, takutnya enggak keikat api leburannya. Ini pastikan ini tadi berarti kalau penuh ini 2,5 ya, 2,5 sendok kopi berarti 1,5 sendok makan. Dan kita campurkan serbuk boraknya ya, campurkan jadi satu sendok, 2 sendok ya.
dan campurkan borak ini ke logam ya, 2 sendok teh, yang berarti 1 sendok makan ya, tadi ukuran pasir logam tadi. Kita aduk-aduk, aduk-aduk, terus kasih air, jangan terlalu banyak, sedikit aja biar kental, untuk menyerap borak ini jadi satu ke logam ya. Kasih air secukupnya ya, yang terlalu encer dan yang terlalu keras ya. Ya, terus kita aduk-aduk. Pasir logam, pasir yang mengandung logam tadi yang tercampur borak, aduk-aduk. Rata. Setelah itu kita masukkan ke cobek atau wajan atau tempat pembakaran. Kalau sudah tercampur rata, masukkan ke pembakaran. Oh ternyata ya, itu apa namanya, lengket. Ini kalau dibiarkan lebih lama, ini lebih lengket ya. Terus yang bersih semuanya. Terus semuanya terus semuanya. Udah habis, kita simpan flashnya ya. Ini flash khusus untuk mengaduk pasir logam sama borak yang mau dibakar. Kita himpun serbuk tadi, yang sudah tercampur borak itu. Sebelum kita bakar, nah, kita himpun. Setelah itu kita ambilkan borak 1 sendok ya. Tadi baru 2 sendok teh, ini sekarang ngambil 1 sendok teh lagi buat nutupin serbuk tadi di atasnya. Nah, setelah itu
borak sudah dimasukkan, kita rapikan dulu ininya takut kena air. Juga serbuknya juga kita tutup dulu ya. Nah, kita sekarang bakar. Pas ya, panas banget. Nah, ini sudah yang pas. Ini serbuknya, wah itu dia. Kita tarik aja dulu ke atas ininya. Kira-kira pas nih. Nah, ini kan itunya tatakannya licin. Tatakannya licin. Nah, tatakan. Nah, ini kayaknya nih. Biar kelihatan lebih jelas. Berarti logam yang dibakar ini. Ya. Masih kurang pas juga. Belum pas juga nih. Katakannya belum pas juga. Nah, biar diam dulu. Kamu mau bakar ini dulu. Dan putaran tos kita putar dikit. Ya. Jangan langsung gede, takut ngebakar tangan. Ya. Apinya kecil dulu, ya. Ya. Kita dekatkan ke logam yang kita bakar. Apinya jangan gede dulu, takutnya serbuk boraknya itu berhamburan. Ini sahabat channel yang ingin yang meminta ingin cara peleburan diulang, boleh. Kemarin bulan-bulan kemarin karena terkendala boraknya nggak dapet ya. Boraknya di sini nggak ada, dan boraknya nggak ada, jadi saya harus nyari keluar. Nah, pastikan api pelan dulu. Nah, biarkan pastikan apinya pelan dulu dan membakar serbuk logam tersebut. Kita siapkan alat ya, alat yang belum diambil di dalam. Kita ambil alat dulu, apinya jangan gede dulu biar boraknya itu meresap, mengikat pasir logamnya itu. Jadi kita mau ambil alat dulu ya, alatnya ketinggalan di dalam.
kita besarkan dikit. Ini kita ambil alat ini, alat ini nih, tang, gegep, tang, vakum, dan ini juga ini kita siapkan mesinnya untuk mengumpulkan borak yang keluar. Kalau pakai tangan panas. Ya, pelan-pelan aja dulu biar boraknya meresap. Nah, intinya memakai tatakan, ya, memakai tatakan ini, ya, tuh. Ini dari api ke tatakan ya. Ini tatakan dan tabung gas di sana ya. Itu fungsinya tangan supaya nggak pegel. Jadi karena pembakaran ini pada umumnya nyampe 2 jam, untuk tos ini 2 jam bisa lebih karena daya panasnya berkurang. Beda dengan blender ya, dibantu angin jadi 1,5 jam udah kelar. Kalau ini belum ya. Biarkan aja dulu apinya yang terlalu gede dulu. Yang gede dulu apinya, biarkan borah menyampur dan terhimpun ke logam yang kita sedang bakar. Setelah kelihatan melogam dan mulai serbuk logam mulai leleh, tuh udah mulai leleh ya, udah mulai leleh tuh. Apinya kita gedein ya, pelan-pelan ya, di setahap, yang terlalu besar ya. Nah, ini berarti yang kedua ya, ini baru 30% apinya ya, panasnya ya, 30% dulu biar borak menyatu
sama serbuk logam tersebut atau pasir logam tersebut. Ini biji pasir ya, bukan lagi serbuknya. Kalau serbuknya udah dilebur, ini pasir. Ini pasir, tinggal pasirnya ya, yang kasar itu ya, bukan lagi serbuk, ini pasir. Ini dari ayakan itu kemarin yang serbuknya mau udah dilogamkan, ini hampir 1 kiloan ada ini, dilogamkan. Dan pasirnya baru saya bakar. Biarkan pasir logam meleleh dulu ya. Nah, tuh udah kelihatan meleleh tuh ya. Baru api segini udah pasir logamnya udah meleleh. Terus kita pun geser dikit biar kebakar yang bawahnya. Biar taruh di sini dulu udah kelihatan ya. Yang bakar yang bawahnya, biar yang bawahnya ke bakar. Boleh kita agak gedein lagi apinya, dikit lagi. Nah, apinya baru 40% ya, baru nyala api 40%. Biarkan borak sama serbuk logamnya itu terbakar, menambah radiasi panas. Yang bawahnya tadi udah meleleh ya. Ini supaya kebakar ke bawah-bawah ya. Kalau diantepin, dibiarkan itu lama karena tertutup. Logam yang pertama itu api nggak tembus ke bawah, makanya yang kebakar yang pertama kita geser, jadi ngebakar yang bawahnya. Nah, untuk yang kedua kalinya yang kebakar kita geser lagi dikit. Nah, fungsinya ini begitu, jadi ngebakar dasar, ini ngebakar sampai dasar. Bakar ke dasar, jadi ngegesernya itu sedikit aja, disempongkan begitu. Blender tetap jangan diapa-apain, biarkan tekanan ataupun kedudukan tetap, jangan digerakin, biar api yang bekerja. Terus nah, kita tambah lagi sedikit apinya, putar lagi. Nah, ini baru 40% ya, itu udah tembus ke bawah ya. Nanti yang atasnya ini ya, kalau yang bawah udah terbakar dan nanti dia nyamper api, jadinya menyatu. Tuh. Nah, sekarang yang dasar udah ke bawah, yang dasar udah kebakar, yang logam
kebakaran yang pertama dan yang kedua udah menyatu jadi satu, nyamper ke bawah, jadi dia nyamper api. Nah, kalau logam ada api nyamper, tapi kalau bukan logam ada api malah menghindar, menjauh, terbang ataupun menjauh. Nah, tapi kalau logam, kalau ada api nyamper ke api, deketin. Terus sekarang udah logam ya tuh, jadi satu udah. Pastikan logam dan yang tercampur borak ini kita deketin, terhimpun. Nah, kalau udah kebakar maksimal hampir habis, baru kita apinya dinaikkan lagi. Biar bakar dulu. Nah, biar membakar dulu semuanya, biar merata, belum api digedein. Lagi kalau dicobek karena dia lingkup, jadi gak usah dibetulin itunya Pak, yang barang-barang yang kita bakar makan itu, karena ini tempatnya terbuka begini, kita kayak bakar sampah ya, kumpulin. Saya pakai ini biar nggak panas. Dan pastikan api tambah lagi 5 lagi. Lima lagi, jadi api baru 50%. Api baru 50%. Biarkan ya, dan kita tentukan logam yang ke samping, kita tengahkan. Kita goyang dikit ya, hanya begini. Jadi geser-geser goyang dikit biar logamnya kumpul. Dan nyari posisi yang pas. Biarkan kita beberapa menit ke depan, nunggu nyampe benar-benar lebur, benar-benar mencair.